Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula solawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menerangi dunia ini dengan ilmu, yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau fid dunya hatta al-akhirat. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia tentu mempunyai idola. Betul? Kalau anak-anak biasanya mengidolakan tokoh-tokoh kartun seperti Superman, Batman, Naruto, dan sebagainya. Ada lagi yang mengidolakan para penyanyi seperti Cowboy Junior, BTS, Blackpink, dan masih banyak lagi. Apakah anak-anak yang mengidolakan artis-artis itu salah? Apakah anak-anak yang menyukai tokoh-tokoh film itu keliru? Kalau mereka hanya menyukai musiknya, kalau mereka sekedar menyukai lagunya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau anak-anak itu sampai mengikuti tingkah laku atau perbuatan penyanyi tersebut, maka itulah yang berbahaya. Kenapa? Karena para penyanyi itu hanyalah manusia biasa yang bisa salah dan lupa. Hadirin yang berbahagia, lantas siapakah sosok yang pantas untuk kita idolakan? Yang pantas untuk kita ikuti tingkah laku dan perbuatannya? Yang pantas untuk kita idolakan tidak lain adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti akhlak beliau? Karena beliau, Nabi Muhammad SAW, mempunyai akhlak yang mulia, senantiasa jujur, perkataannya menyejukkan hati, senantiasa kasih sayang terhadap sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah pada suatu hari Nabi SAW hendak menuju Ka'bah. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW merasa ada yang tidak biasa. Ternyata pada hari itu Nabi SAW tidak menjumpai orang kafir Quraisy yang biasa melempari beliau dengan kotoran, yang sering meludahi Nabi ketika beliau hendak menuju Ka'bah. Setelah Nabi SAW bertanya kepada tetangga, ternyata si kafir Quraisy tadi sedang sakit. Setelah mendengar hal tersebut, apakah yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi merasa senang karena orang yang biasa melempari beliau ternyata sedang sakit? Ternyata Nabi Muhammad SAW malah ikut prihatin dan berniat untuk menjenguk si kafir Quraisy tadi. Ya, begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya. Beliau senantiasa mengajarkan pada kita agar jangan membalas keburukan dengan keburukan pula, akan tetapi balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menjenguk si kafir Quraisy tadi, maka orang Quraisy tadi merasa bersalah dan memuji sifat mulia Rasulullah SAW. Akhirnya ia pun masuk Islam dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk menambah kecintaan kita pada Rasulullah SAW, mari kita sejenak bersolawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pergi ke pasar membeli baju, baju dibeli bersama ibu. Mau tahu idolaku? Nabi Muhammad lah sudah tentu. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah penumpang mandi? Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung irian, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.